Shalom Garis Kids. Hai. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, kita sapa juga nih adik-adik di rumah. Hai adik-adik di Halo. rumah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik dan sehat-sehat. Ditunggu kedatangannya di mana Kak? Di Garis Kids. Betul. Udah siap untuk ibadah? Udah siap. Udah hafal lagu Garis Kids? Udah. Nyanyi sama-sama ya. Oke. Gerakin gerakannya sama-sama. Betul. Let's go dengan musiknya. Musik. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Coba aku mau tes semangat kalian dulu nih. Garis Kids. Bagus banget nih Kak. Kita coba sekali lagi ya. Garis Kids. Oke, yuk yang siap memuji Tuhan, tos kanan kirinya bilang let's sing for Jesus. Let's sing for Jesus. Let's sing for Jesus. Kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Nyanyi bareng-bareng. Oh, oh. 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 Jesus is my Lord and King. Jesus is my Lord and King.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat buat memuji nama Tuhan? Yang siap memuji nama Tuhan, teriakin haleluya. Lebih semangat lagi, haleluya. Let's go. Kiranya bareng-bareng ya. Through you, I can do anything. I can do apa? I can do. Cause it's you give me strength. Nothing is. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nyanyi bareng-bareng dari awal. Dan kita terima warasi. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Heriski. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kiranya bareng-bareng lagi dari awal. Lebih semangat ya. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan bareng-bareng. Kita bilang sama-sama, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Mana suaranya? I can do. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat buat memuji nama Tuhan? Oke, mantap. Oke, adik-adik, aku mau tanya nih, siapa di sini yang bersyukur Tuhan Yesus baik? Siapa yang bersyukur karena selama ini Tuhan Yesus telah memelihara kita semua?
aku. Yuk yang sama-sama bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Buat kehidupan kita, aku mau ajak adik-adik berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang bercanda. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu buat kami. Kami boleh berkumpul untuk beribadah di Charis Kids. Sebentar kami ingin mendengarkan firman. Tuhan berikan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap angkat tangannya. Kita mau angkat pujian ini bareng-bareng ya.
Siapa yang udah dapat perjamuan? Kamu udah? Oke, kita mau berdoa yuk. Belum dapat, yang belum dapat boleh angkat tangan ya. Nanti dibantu sama kakak-kakaknya. Boleh angkat tangannya yang belum dapat. Kakak-kakak nanti akan bantu bagiin. Kalau sudah, kita mau berdoa yuk. Sama-sama bangkit berdiri. Yuk, kita mau berdoa. Sama-sama angkat rotinya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk sama-sama angkat rotinya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah tetap diri yuk. Kita mau berdoa lagi, kita mau angkat anggur. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa, kita berdoa dulu yuk. Sama-sama angkat anggurnya, tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku bersyukur oleh darah Tuhan Yesus, hari ini aku sudah dibenarkan dan dikuduskan. Aku percaya hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Sudah, coba cari tempat duduk yang nyaman. Duduknya di mana ya? Kalau sudah, aku mau dengar give me one awesome clap. Tapi belum kompak. Sekali lagi, give me one awesome clap. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai firman Tuhan, siapa yang mau berdoa dulu buat firman Tuhan? Kamu terlalu sering. Yang belakang siapa? Yuk sini. Kita berdoa, semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama, nanti dipimpin sama Nathanael. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kita bisa mengerti Tuhan tentang firman-Mu yang disampaikan sama Kak Belinda. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Thank you Nathanael. Tepuk tangan dulu buat Nathanael. Yeay, coba aku mau tanya lagi nih, kita selalu membahas apa? Tema tahun ini apa? Coba kita lihat Kak slide-nya, benar gak sih? Apa ada yang salah? Apa? Possessing your possession, di mana tahun ini kita percaya Tuhan tuh isi hatinya maunya supaya kita terima semua atau sebagian. Wah, nggak ada suaranya, semua atau sebagian? Semua yang harusnya miliki kita. Tuhan mau kita memiliki yang menjadi milik kita. Nah, aku udah bahas berkali-kali, berbulan-bulan. Kita bisa terima semua yang jadi milik kita itu dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan iman. Nah, imannya kita bisa dapat dari mana? Iman timbul dari mana? Dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, minggu yang lalu kita udah belajar. Kalau mau dengar firman Tuhan, kita siapin hati kita biar jadi apa? Tanah yang apa? Tanah yang subur, tanah yang baik supaya bisa menghasilkan berapa kali lipat? Ada yang ingat? 100 kali lipat. Siapa yang mau bertumbuh, berbuah 100 kali lipat? Sama-sama bilang amin. Nah, coba kita lihat slide berikutnya Kak. Hari ini aku mau kasih tauin cerita di Alkitab. Ada yang udah pernah dengar ini belum? Apa? Bukan. Apa? Gak tahu. Oke, kalau gak tahu sama-sama buka kupingnya, kunci mulutnya. Oke, waktunya mendengarkan. Kenapa? Apa? Lagi di pesta? Bukan, ini bukan pestanya. Jadi waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, suatu hari Yesus lagi berada di satu kota. Namanya apa? Kana, tempat di mana waktu itu Tuhan Yesus membuat mujizat di mana dia ngerubah apa? Air jadi apa? Anggur. Tapi bukan itu yang mau kita ceritain hari ini. Nah, di tempat itu, next slide Kak. Di tempat itu, di Kapernaum, ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Tapi sakitnya itu sakit parah, benar-benar parah banget. Nah, Kapernaum itu dekat sama Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus lagi berada. Waktu dia dengar ada Tuhan Yesus di situ, dia langsung mikir, wah ada Yesus di situ. Dia mau samperin Tuhan Yesus, dia mau bilang kalau anaknya sakit, soalnya anaknya udah hampir mati. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Nah, walaupun dekat, tapi zaman dulu udah ada mobil belum? Terus mereka kalau pergi ke satu tempat ke tempat lainnya biasa naik apa? Jalan kah? Kaki. Terus tahu nggak? Dia harus jalan kaki berapa lama dari tempatnya Kapernaum ke Kana? Berapa? 7 jam lama atau sebentar? Lama, apalagi jalan kah? Kaki. Tapi dia mau datang nyamperin Tuhan Yesus soalnya anaknya sakit. Terus next slide Kak. Sesampainya dia di tempat di mana Tuhan Yesus berada, pegawai istana itu langsung minta sama Yesus. Dia bilang, Yesus anakku sakit. Dia mau supaya anaknya itu yang hampir mati bisa disembuhin sama Yesus. Dia percaya gak Yesus bisa sembuhin?
Percaya, kalau dia nggak percaya dia nggak datang jalan kaki sampai berapa lama tadi? 7 jam. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Di Yohanes 4 ayat 49, aku mau minta tolong bacain aja deh. Ntar dulu. Kita hitung ya, ini kan ada 2. Nanti Kamira pilih yang laki-laki, Kak Devi pilih yang perempuan ya. Yang laki-laki dulu ya, angkat tangan hitungan ketiga, oke? 1, Kamira liatin. 2, 3. Siapa? Jos ya. Sekarang yang perempuan, Kak Devi nanti pilih ya. 1, 2, 3. Yuk. Sini, kamu nanti baca yang 49. Nanti kamu baca yang 50 ya. Oke? Kamu namanya mana? Oh ya udah. Ya Josia baca dulu Yohanes 4 ayat 49. Yohanes 4 ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Thank you, tepuk tangan ya buat teman-teman ya. Nah, waktu dia ketemu Yesus, dia bilang apa sama Yesus? Tuhan, apa katanya? Datanglah sebelum anakku mati. Wah, berarti penyakitnya serius atau enggak? Serius, kenapa? Nah, iya, dia bilang, Yesus ayo datang, dia mau buru-buruin Tuhan Yesus soalnya dia panik, dia mau supaya cepat datang supaya anaknya nggak mati. Tapi Yesus bilang apa sama dia? Yesus bilang apa? Pergilah anakmu apa? Hidup. Terus orang itu dikatakan di Alkitab apa? Mereka apa? Percaya atau enggak? Percaya banget. Jadi orang itu percaya terus akhirnya dia pergi. Dia yang tadinya ketakutan karena anaknya hampir mati jadi bisa tenang. Tadinya dia maunya apa? Maunya Yesus datang. Tapi waktu Yesus bilang pergi, dia pergi enggak? Dia pergi, dia percaya walaupun Yesus gak datang sama dia, tapi dia percaya perkataan Yesus ada kuasanya. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Akhirnya dia pergi. Terus waktu dia masih di tengah jalan, terus hamba-hambanya dia nih tiba-tiba datang ke dia. Terus dia bilang kalau pegawai istana, anak kamu hidup. Coba terus kita lihat slide berikutnya Kak. Waktu dibilang hidup, pegawai istana ini nanya, pukul berapa dia sembuh, jam berapa anaknya sembuh. Terus dibilang apa? Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Coba kita lihat, ada yang mau bantuin aku baca? Ini rebutan. Kamera ini lagi ya, Dewan Juri ya. Oke, turunin dulu tangannya. Cepat-cepatan hitungan kelima ya. Yang tadi udah nggak boleh angkat tangan lagi, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, ini kan. Oh Amabel, mana Amabel? Yuk. Baca dari ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 53. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan ia seluruh keluarganya.
Tepuk tangan dulu buat Amabel. Dibilang apa? Dia jadi teringat. Waktu pegawai-pegawai istana lainnya datang, dibilang apa? Anaknya sembuh pukul berapa tadi? Pukul 1. Terus dia baru teringat, wah ternyata itu jam yang sama. Waktu Yesus bilang apa? Anakmu hidup. Terus ia percaya, akhirnya satu keluarganya dia jadi percaya. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Nah, anaknya dia menerima kesembuhan tepat di waktu di mana Yesus berkata sama pegawai istana itu. Ketika imannya timbul, waktu dia mendengarkan firman Kristus atau perkataannya Kristus, pegawai istana itu menerima apa yang jadi miliknya, kesembuhan buat anaknya. Tadi kita udah lihat anaknya dibilang sakit apa? Sakit keras, bahkan hampir apa? Hampir mati. Penyakitnya penyakit serius. Dia harus ketemu Yesus supaya anaknya tetap hidup. Nah, coba kita lihat slide berikutnya Kak. Nah, hari ini kita udah tahu kalau misalnya nih ada kamu atau misalnya ada anggota keluarga kamu yang lagi sakit, kita udah tahu kebenarannya Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib buat siapa? Buat kita semua supaya oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus kita jadi apa? Jadi sembuh. Nah siapa yang percaya kematian Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilurnya bisa menyembuhkan kita? Sama-sama bilang amin. Nah jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang sakit, kita udah tahu ini ditulis loh di firman Tuhan, kalau oleh bilur-bilurnya kita bisa sembuh. Jadi kita mau terima yang jadi milik kita karena kita udah dengar dari firman Tuhan. Nah kita lihat slide berikutnya Kak. Tadi ingat gak perjalanannya dari Kapernaum ke Kana berapa lama? Berapa? Nggak ada 20 menit ya, 7 jam 20 menit itu penerbangan Jakarta-Tokyo. Nggak ada loh, itu 7 jam doang. Iya, jadi waktu dia jalan 7 jam, dia ketemu orang-orang istana lainnya, dibilangnya kapan anaknya sembuh? Kemarin, berarti waktu habis ketemu Yesus dia langsung pergi atau enggak? Langsung pergi atau enggak? Kalau misalnya 1 hari berapa jam? 24 jam. Berarti harusnya kalau dibilang kemarinnya berarti dia harusnya udah nyampe belum? Harusnya kalau dia langsung pergi itu udah nyampe. Tapi kenapa dia ketemu besokannya? Berarti dia tinggal dulu. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Dia jadi tenang. Dia gak langsung pulang, yang tadinya dia ngeburu-buruin Tuhan Yesus supaya ketemu anaknya. Tapi waktu Yesus bilang pulang, anakmu hidup, dia jadi apa tadi? Percaya, akhirnya dia jadi tenang. Yang tadinya dia buru-buru supaya anaknya bisa sembuh, tapi karena dia udah percaya Yesus menyembuhkan, dia jadi tenang, dia jadi gak buru-buru lagi. Akhirnya dia bisa pulang dengan tenang, terus baru ketemu sama pegawai, dia bisa istirahat, baru ketemu pegawainya lagi besokannya. Berarti semua firman Tuhan atau perkataan Kristus bisa membuat kita damai enggak? Bisa enggak? Coba kita lihat slide berikutnya, kita baca bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Firman Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, ketenangan, dan menghapus semua ketakutan kita. Kita bisa menjadi tenang atau rest bahkan ketika mujizat yang kita doakan belum kita lihat terjadi. Waktu Yesus ngomong sama pegawai istana kalau anaknya sembuh, dia udah lihat anaknya belum? Dia ada yang ngabarin gak? Waktu itu dia kan gak punya handphone, gak punya gadget. Dia ada yang ngabarin gak? Enggak, tapi dia percaya waktu Yesus bilang anaknya sembuh, dia walaupun dia belum lihat tapi dia
percaya. Akhirnya hatinya tetap tenang, dia bisa rest, terus dia jadi nggak khawatir lah lagi. Nah, siapa yang hari ini udah dengar kabar baik terus percaya kalau firman Tuhan itu pasti terjadi. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau berdoa. Siapa yang mau Ya udah Hershela yuk. Hershela tuh dari dia belum loh hari ini. Ya nanti kamu lagi juga ya minggu-minggu depan. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa, Hershela pimpin ya. Tuhan Yesus, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kita mau mengerjakan aktiviti, semoga kita berhasil. Amin. Amin, thank you Hershela. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik semua untuk mengerjakan activity. Dan untuk adik di rumah juga, selamat mengerjakan aktivitinya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye-bye.